Halo Sobat Zoom, kembali lagi berjumpa bersama saya Jason Axelino. Dan saat ini saya sedang berada di lingkungan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Sirkuit kelas internasional kebanggaan kita semua. Nah teman-teman, karena ini memang acaranya anak-anak muda, maka saya udah janjian nih sama pembalap muda Indonesia yang prestasinya sudah nggak perlu kita ragukan lagi di kancah dunia. Makanya ikuti terus Zoom, Zona Orang Muda. Halo Arbi, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Arbi. Nah teman-teman, saat ini saya sudah kehadiran Sobat Zoom, yaitu Fadilah Arbi Aditama. Sekarang Fadilah ini baru berusia 16 tahun, tetapi prestasinya sudah mendunia dan tidak perlu diragukan lagi. Nah Arbi, kemarin kan kamu sudah merasakan ya, nuansanya dari Pertamina Mandalika International Street Circuit ini saat babak kualifikasi dan free practice ya sebelumnya ya. Nah, gimana nih menurut kamu, kesan kamu terhadap sirkuit ini? Bagus sih, bagus dari view-nya, pemandangannya, bagus banget di antara bukit-bukit terus lautnya. Cuman mungkin karena baru ya, jadi sirkuitnya masih agak kotor dan anginnya juga cukup kenceng. Cuman semuanya dari suhunya, cuacanya, Arbi suka. Oh, bagus Arbi banget. berarti cukup suka ya. Nah, tadi kan kamu bilang ada kendala angin nih yang cukup kencang. Nah, di bagian mana tuh kendala anginnya? Kalau anginnya di bagian sebelum tikungan ke-10 ya, karena itu mungkin deket dari laut, jadi anginnya mungkin cukup kenceng, jadi susah untuk buat manuver di situ. Iya. Nah, menurut kamu keunikannya sirkuit Mandalika ini apa sih? Apa sih bedanya dengan sirkuit-sirkuit lain yang pernah kamu coba sebelumnya? Bedanya? Untuk bedanya, sirkuit ini ada tikungan hard braking, dan juga flow-flownya high speed kena semua, jadi jarang-jarang ada sirkuit di Asia yang semua tekniknya ada di satu sirkuit. Oh, oke. Jadi sirkuit ini memberikan kamu ruang yang besar gitu ya untuk mengekspresikan teknik-teknik yang kamu pelajari sebelumnya gitu. Nah, kamu bisa ceritain nggak sih hard braking itu apa, mungkin buat teman-teman yang kurang tahu? Untuk hard braking sendiri itu misalnya dari top speed menuju ke tikungan hard pin turn, itu tikungan putar balik atau letter U. Jadi tikungan tajam berarti ya? Iya, jadi ngeram yang point braking terdekat dan itu paling keras biasanya. Paling keras. Nah, biasanya itu kecepatannya bisa dari berapa turun ke berapa tuh? Mungkin kalau motor yang Arbi pakai sendiri dari 215 turun ke 90 atau 80 km/jam. Wah, berarti itu G-force-nya juga kenceng gitu ya, dan kamu badannya tuh pasti udah cukup tahan gitu ya dengan G-force itu ya. Nah, kalau boleh tahu jenis motor yang kamu pakai sendiri itu apa sih? Jenis motornya sendiri Arbi pakai Honda NSF 250. Udah spek untuk balap ya. Jadi semua braking system, turtle dan lain-lain udah safety semua, jadi aman untuk melibas sirkuit. Udah safe semua berarti ya. Nah, tadi kamu ada bilang nih, ternyata kendalanya lintasan sirkuitnya kotor katanya. Nah, itu kotornya kayak gimana sih? Apakah banyak debu atau banyak benda asing di dalam atau gimana? Kan kamu nih yang lebih tahu ya sebagai pembalap. Untuk kotornya cuman debu aja sih, masih ada debu. Kalau benda-benda asing nggak ada sih. Sudah nggak ada? Ya, cuman debu aja yang bikin gripnya mungkin sedikit licin. Gitu ya. Jadi ternyata debu pun sangat mempengaruhi ya performa motor balap kamu ya. Oh, begitu ternyata. Nah, mungkin selain mempengaruhi grip, ada pengaruhi hal lain. Mungkin kemarin aku sempat dengar katanya sempat ada debu yang masuk ke mata pembalap juga. Itu juga ya? Ya, itu pengaruh karena mungkin kalau di kelasnya Arbi sendiri banyak yang menggunakan slipstreaming ya. Jadi numpang di belakang pembalap lain. Iya. Ngekor gitu ya. Jadi kalau lagi di belakang biasanya suka masuk aja. Oh, suka masuk. Tapi helmnya masih cukup melindungi kan ya pastinya melindungi. ya. Nah, kalau kemarin kan kita udah nonton ya, sudah ada babak free practice dan sudah ada qualification race juga gitu. Nah, hasil kualifikasi kamu gimana nih kemarin? Hasil kualifikasinya posisi 7 ya. Walaupun mungkin gridnya jauh dari yang nomor 1, cuman Arbi lihat dari segi time-nya, ya cuman selisih 500 milisecond aja. Jadi harusnya kemarin kalau jadi race
pasti optimis juara 1 sih. Juara 1 optimis luar biasa. Cuma sayang sekali ya kemarin terpaksa race-nya ditunda dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pembalap begitu ya. Nah, kira-kira nih kan race-nya akan digeser nih ya sebanyak 4 race langsung gitu. Kamu optimis nggak nih untuk meraih prestasi dan targetmu apa kira-kira? Tentunya optimis karena di kandang sendiri juga. Untuk targetnya juara 1 tentunya. Wes mantap, juara 1 dan nggak 1. boleh kendor ya targetnya ya. Siap. Harus mantap terus dan percaya diri ya. Insya Allah target utamanya ya 4 race juara 1 semua. Wih, 4-4-nya juara 1 semua. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Fadilah ya, Arbi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengar nih cerita dari Arbi mengenai kesannya terhadap Pertamina Mandalika International Street Circuit. Nanti di segmen kedua kita akan dengar lebih banyak soal ceritanya Arbi ketika balapan. Makanya ikutin terus Zoom, Zona Orang Muda. Yuk Arbi, sambil jalan. Nah, pemirsa masih bersama saya, Jason Akselino di program Zoom, Zona Orang Muda. Dan kita masih bersama dengan Fadilah Arbi Aditama, selaku pembalap Indonesia yang sudah tidak perlu diragukan lagi kiprahnya di ajang Idemitsu Asia Talent Cup. Nah, Arbi, kalau mungkin kamu boleh cerita nih, apa sih yang membuat kamu terinspirasi untuk memasuki dunia balap gitu? Awalnya saya pengen jadi pembalap itu karena lihat Kak Irfan Ardiansyah ya, pembalapnya Astra Honda Racing Team, ya, Astra Honda Racing Team di Sentul. Pada saat itu Arbi itu jadi pengen, wah Kak Irfan keren naik motor balap gitu. Jadi izin sama papa, izin sama mama, alhamdulillah direstuin. Akhirnya papa punya sekolah balap namanya FC Racing School. Akhirnya Arbi dilatih beberapa kali, 15 kali kalau nggak salah. Habis itu ya mulai ada balap-balap kejurda, balap-balap lokalan gitu, Arbi ikut. Ya awal-awalnya kayak gitu sih. Nah, kalau kamu sendiri waktu pertama kali tertarik untuk ikut, itu usia berapa, Arbi? Usia 12 tahun. Oh, tapi sebenarnya usia segitu tuh udah telat ya. Agak telat justru. Nah, kalau biasanya itu orang-orang tuh mestinya di usia berapa sih optimalnya gitu? Kalau anak-anak kecil sekarang yang usia normalnya udah ikut balap itu mungkin 10, jadi under 10 tahun tuh udah ada kelasnya. Under 10 tahun sudah ada kelasnya gitu ya. Oke. Nah, aku pengen tanya nih, tadi bilang terinspirasi dari pembalap senior dulu ya, dari Indonesia. Apa sih yang keren dari dunia balap buat kamu? Ya, apa ya? Mungkin karena speednya, kayak bisa naik motor selincah itu, di kecepatan segitu, terus adrenalinnya juga itu terpacu semuanya gitu ya. Itu. Iya. Kalau di sirkuit Mandalika sendiri nih, kamu kan bilang ikutan balap gitu ya, mencari adrenalin gitu yang seru buat kamu gitu. Yang paling seru bagiannya di sini di mana? Di sini paling seru sih di tikungan 7, 8, 9. 7, 8, dan 9. Berarti tikungan yang deket laut itu berarti ya? Iya, deket laut. Gitu. Kenapa tuh seru? Kenapa tuh? Karena di situ downhill tikungannya, jadi menurun? Iya, turun, kenceng, tapi juga ada C-change ya, jadi kayak apa ya, tikungan chicken. Oh, jadi shit gitu ya. Wah, keren banget. Nah, tadi kamu juga ada cerita ya, banyak didukung oleh papa gitu ya, sebagai orang yang memang sudah berpengalaman di dunia balap gitu. Nah, bisa kamu ceritain lebih jauh nggak soal dukungan dari papa? Ya, papa support Arbi udah dari lama sudah. Sebenarnya tadinya malah papa yang nggak ngebolehin Arbi buat balap. Kenapa soalnya tuh? Papa kan dulu juga pembalap, mungkin papa tahu resikonya, terus nanti Arbi pasti kehilangan waktu mainnya waktu kecil kan. Cuman lama-kelamaan papa juga paham, jadi ya dibolehin, terus alhamdulillah sampai sekarang ditemenin terus kemana-mana. Oh, sampai sekarang ditemenin kemana-mana. Nah, kalau respons dari mama gimana? Kalau dari mama sendiri
mama malah yang paling support Arbi dari dulu. Jadi selagi dulu papa kan nggak yakin Arbi bisa ya, cuman kata mama ya udahlah dicoba dulu. Dicoba dulu ya gitu ya. Nah, mama ada kekhawatiran tertentu nggak sih? Ada takut nggak gitu? Wah ini kan dunia balap seperti kita tahu gitu ya, cukup banyak bahayanya gitu. Nah biasanya kan kadang ibu gitu yang lebih khawatir. Ada kekhawatiran macam itu nggak? Iya dari pasti mama? ada sih mas. Cuman kalau kadang kalau Arbi bilang Arbi yakin bisa mah gitu, mama pasti juga ikut yakin gitu. Cuman kalau Arbi masih ragu-ragu, mama malah tambah ragu-ragu. Gitu. Nah, tadi berarti kamu cerita pertama kali tertarik dengan dunia balap usia 12 berarti waktu itu ya. Nah, waktu itu gimana sih perjalanan karir balap kamu gitu? Karir balapnya dari awal-awal emang Arbi basicnya kan bukan pembalap. Dari dulu emang sempat suka badminton sama sepak bola, jadi sebenarnya suka olahraga yang beda dulu ya sebenarnya ya. Jadi nggak ada basic membalap. Jadi emang start itu mulai dari nol, belum bisa naik motor. Ya ikutnya kejuaraan kejurda dulu, kejuaraan daerah Jawa Tengah. Di situ ada seleksi Astra Honda Racing School. Di tahun pertama Arbi balap, Arbi langsung ikut seleksi. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima ya. Nah waktu itu apa aja tuh yang dites sih waktu ada seleksi dari Astra Racing School kamu gitu? Ya dari Astra Honda sendiri banyak sih yang diseleksi mas. Ada attitude-nya, terus cara public speaking, terus habis itu naik motornya, terus konsistensi, riding style banyak. Berarti nggak cuma cepet-cepetan aja gitu ya, berarti ya ada begitu banyak aspek yang dipertimbangkan di sini gitu. Nah, tadi kamu cerita juga tuh ya, papa kan bilang gitu, akan kehilangan masa kecil dan segala macam gitu. Aku kemarin ada ngobrol juga sama papa kamu gitu, dan papa kamu bilang beliau tidak mau kamu mengabaikan pendidikan. Gitu katanya gitu ya. Nah berarti sekarang kamu sekolahnya homeschooling atau sekolah biasa? Sekolah umum. Oh sekolah umum. Sekolah di mana Arbi? Sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. SMA Negeri 1 Purworejo. Dan sekarang kamu kelas? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah berarti teman-teman kamu udah biasa berarti ya, misalnya Arbi nggak ada di kelas, ditinggal balap gitu ya. Nah berarti kalau kerja kelompok gimana tuh? Kalau kerja kelompok masih sering ikut diskusi sih. Sekarang kan bisa lewat WhatsApp atau Zoom. Oh jadi bisa enak lah ya masih diskusi gitu ya. Nah Sobat Zoom, tadi kita sudah mendengar ya betapa besar peranan orang tua di balik kesuksesan seorang Arbi nih, begitu luar biasa. Nah tadi kita udah bahas permulaan karir balapnya Arbi. Sekarang aku pengen tanya nih ke Arbi. Arbi, tadi kan membicarakan banyak soal kejuaraan daerah dulu ya, kejurda. Nah sementara Idemitsu Asia Talent Cup ini kan bertaraf internasional. Bisa kamu ceritain nggak sih bagaimana cara kamu mendaftarnya, terus apa aja seleksinya, bedanya apa gitu sama kejuaraan-kejuaraan daerah? Awal mulanya saya Arbi didaftarin Asia Talent Cup atas izinnya Astra Honda Racing School juga. Jadi Arbi di Astra Honda Racing School tuh udah 3 tahun. Jadi mungkin cara-caranya Arbi udah lolos sekolah gitu. Habis itu Astra Honda mempercayai Arbi, alhamdulillah dikasih kesempatan buat seleksi Asia Talent Cup di Malaysia. Ya Arbi seleksi di sana diseleksinya hampir sama, dimulai dari reading style, konsistensi, terus catatan waktu. Ya alhamdulillah bisa lolos. Puji Tuhan, alhamdulillah ya masih bisa lolos ke tahap berikutnya yang lebih bergengsi lagi gitu. Nah, untuk bedanya kejuaraan nasional sama internasional tentunya sangat beda, soalnya motor yang Arbi pakai sendiri juga beda banget. Ini motor prototype khusus buat balap. Kalau yang di nasional kan cuma pakai motor Sonic atau CBR, jadi kayak motor yang cukup umum di pasaran gitu ya. Sementara kalau ini custom banget gitu ya. Oh, ternyata untuk motornya juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya Idemitsu Asia Talent Cup ini jauh lebih custom motornya gitu. Nah, Arbi, ini kan kita udah lihat nih ya, peserta-peserta Asia Talent Cup ini berasal dari berbagai macam negara nih gitu. Nah, pengalaman kamu nih kenalan dengan teman-teman dari negara lain gimana tuh? Ya, seru sih bisa punya teman banyak gitu dari berbagai negara di Asia. Yang paling seru biasanya ngobrol sama orang Malaysia sih tentunya. Soalnya kan secara bahasa ya nggak terlalu jauh. Gitu. Cuman kalau yang paling asik atau gimana gitu malah rata-rata orang Jepang.
Oh, orang Jepang lebih hype gitu ya mungkin ya karakternya ya. Nah, untuk kamu sendiri nih, ini berarti race ketiga ya, yang terakhir ya, yang saat balap di Qatar, betul ya? Nah, mestinya sih udah race kelima sekarang, tapi sayang banget karena kemarin dibatalkan, jadi masih yang ketiga. Tapi kalau misalnya jadi nih dilanjutkan, maka akan 7 race ya total kamu. Selama kamu 7 race ini, mana sih yang paling berkesan buat kamu? Momen apa nih yang paling kamu ingat gitu? Aslinya semuanya paling berkesan sih ya. Dari awal pre-tes Sepang, dari tes Sepang, terus kemudian round 1 Qatar, terus sampai kemarin di Mandalika. Tapi yang menurut Arbi paling berkesan itu di round 1 Qatar. Kenapa tuh? Soalnya itu kan saya baru pertama kali balap pakai motor ini di kejuaraan Asia Talent Cup juga. Terus juga pertama kali bisa qualifying di row terdepan juga. Wih, berarti 3 besar waktu itu ya, sampai bisa dapat di row terdepan ya. Luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan ya kita berharap balapan di sini bisa cepat dilanjutkan gitu ya, karena kita tidak sabar mencetak sejarah nih. Tadi kan targetnya Arbi juga udah tinggi gitu ya, mau peringkat 1 untuk ke-4 race gitu ya. Oke, teman-teman, Sobat Zoom, itu dia ya pengalaman yang luar biasa menarik dari seorang Fadilah Arbi Aditama. Nanti setelah ini kita masih akan berbincang, kita masih akan ngobrol soal dukungan tim balapnya Arbi. Karena kita tahu teman-teman, di dalam dunia balap, tim balap itu begitu penting dan tidak dapat dilepaskan dari suksesnya seorang pembalap. Makanya ikutin terus Zoom, Zona Orang Muda. Jalan. Yuk. Bersama saya, Jason Axelino, dan saat ini kami sedang berada di sirkuit kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan khususnya Indonesia pastinya, yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Dan saat ini tepatnya saya sedang berada di Outer Service Road di tikungan ke-10, ada tikungan ke-10 di belakang kita. Dan tentu teman-teman, kita masih bersama Fadilah Arbi Aditama selaku pembalap Indonesia di ajang Idemitsu Asia Talent Cup 2021. Nah Arbi, ini kan kita sedang berada di tikungan ke-10 nih Arbi. Kamu bisa ceritain nggak uniknya tikungan ini menurut kamu apa nih? Uniknya tikungan ke-10 sebenarnya secara nggak langsung tikungannya banyak sih macam tikungan kayak gitu, cuman asiknya tuh dari ujung atas sana sebelum tikungan sini tuh ada turunan gitu. Jadi speednya lebih kerasa, terus ada point braking yang benar-benar keras di situ, harus dekat. Jadi kayak feel-nya seru aja gitu. Adrenalinnya terpompa hebat berarti di daerah sini gitu ya. Nah, tadi kita juga udah cerita-cerita nih soal qualification time gitu ya, waktu kualifikasi. Nah, kemarin sudah ada babak kualifikasi juga di hari Jumat, dan kamu mendapatkan durasi satu putaran sekitar 1 menit 48 detik sekitar segitu ya. Dan bedanya hanya 500 milisecond ya dengan yang peringkat pertama gitu. Nah, beda kayaknya cukup berbeda ya karakteristik di sirkuit Mandalika ini dengan di sirkuit-sirkuit lain. Bisa kamu tolong ceritain nggak bedanya apa nih? Bedanya ya, kemungkinan besar dari segi time bisa dilihat kalau di sirkuit-sirkuit lain yang karakteristiknya kayak Qatar, itu kan high speed semua, jarang ada hard brakingnya. Di sana ketika lap time-nya sudah bagus, banyak pembalap yang bisa langsung berjarak atau cari gap sebesar-besarnya. Kalau di sini kayak strike-nya sedikit, main strike-nya pendek, tikungannya ada hard braking, ada flow, ada high speed, jadi kemungkinan nggak bisa cari gap gitu. Jauh lebih menantang gitu ya, untuk jauh lebih seru juga pertarungannya. Pertarungannya jauh lebih seru karena nggak gampang untuk unggul di sini gitu ya. Dan tadi sebelumnya kamu memprediksikan dengan catatan waktu kamu mungkin bisa 3 besar gitu ya. Ternyata kan hasilnya masih di 7 besar nih gitu. Tapi menurut kamu pastinya harusnya bisa lah ya, 3 besar ya, gampang lah ya. Mungkin karena kemarin masih kurang terbiasa kira-kira kayak gitu ya. Sama apa namanya, sempat salah strategi juga. Awal-awal Arbi pikir Arbi keluar belakangan untuk cari time sendiri, ternyata
waktu qualifying-nya kan sore itu, jadi anginnya malah lebih kenceng. Lebih kenceng, Iya. jadi lebih gede drag-nya, hambatannya Iya. gitu ya, hambatan Makanya udaranya lebih gede. awal-awal masih belum ketemu feelingnya, terus akhir-akhir waktu mau ketemu malah waktunya udah habis ya, 40 menit waktu kualifikasinya udah habis. Iya. Tapi itu sangat bisa kita pahami teman-teman karena ada perubahan jadwal ya kemarin Iya. ya. Mestinya ada 2 kali free practice teman-teman atau 2 kali sesi latihan bebas untuk para pembalap. Tapi entah kenapa dari pihak Dorna ya merevisi schedule tersebut sehingga hanya ada 1 kali free practice dan hanya 1 kali itu pembalap itu harus familiar gitu ya, familiar enough with the track teman-teman, jadi harus familiar dengan lintasannya dan itu waktu yang nggak banyak sebenarnya untuk membiasakan diri sama balapan itu. Nah teman-teman, ini uniknya Arbi adalah dia sudah dipromosikan ya oleh Dorna untuk berkompetisi di ajang Rookies Cup di tahun depan di tahun 2022. Ini sebuah prestasi yang luar biasa sekali loh. Arbi bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Ini mengikuti jejaknya Mario Surya Aji juga ya. Ini pasti kamu juga terinspirasi dari dia. Nah tapi tadi Arbi juga udah cerita gitu kalau misalnya tergabung dalam Astra Honda Racing Team gitu ya. Bisa kamu ceritain nggak apa sih bentuk dukungan mereka nih dari Astra Honda Racing Team ini? Oke. PT Astra Honda Motor ini sangat mendukung Arbi ya. Dari semua programnya, dari awal racing school, mendidik Arbi di racing school, kemudian mengirim Arbi ke Asia Talent Cup, dan juga di setiap bulannya Astra ada melakukan kegiatan latihan di Sentul, di Sentul Bogor, pakai motor NSF juga yang sama tentunya. Yang sama dengan motor yang digunakan di Indonesia Asia Talent Cup. Nah itu bisa buat Arbi cari feeling tentunya. Jadi nggak lama lah adaptasinya sama motor ini. Ya meskipun baru 3 kali race tapi udah cukup tahu lah ya cara mengendalikannya gitu karena udah biasa gitu ya. Sangat dibantu. Nah kalau selain soal race-nya tadi kamu kan bilang nih race-nya latihannya masih di sirkuit Sentul gitu ya. Mungkin nanti karena kita sudah punya sirkuit bertaraf internasional mungkin bisa pindah ke sini ya latihannya ya bersama dengan tim racing kamu gitu ya. Nah kalau dari tim mereka gitu ya, selain dukungan untuk latihan balap, ada dukungan apa lagi sih secara finansial mungkin atau gimana? Enggak sih gitu. Tentunya Astra Honda juga mendukung di semua fasilitas Arbi dari fisik dikirim ke ada trainer fisik di Jakarta, terus semua kebutuhan Arbi pada saat latihan tuh udah di cover semua sama Astranya. Sudah ditanggung semuanya gitu ya. Kamu udah nggak perlu pusing gitu ya mikirinnya. Semuanya udah diurusin berarti. Berarti ditanggung dan diurusin ya. Wah kita bisa berterima kasih sekali nih ya dengan tim balapnya Arbi nih. Nah tadi kita udah bicara banyak nih soal kondisi sirkuit Mandalika, terus apa bedanya gitu ya, keketatan waktunya dengan pembalap lain di sirkuit ini gitu. Kita mungkin patut berbangga ya sebagai bangsa Indonesia ya, udah bisa punya sirkuit yang layak dan bertaraf internasional gitu ya teman-teman ya. Nah terakhir mungkin Arbi, ini karena acaranya adalah Zoom ya teman-teman ya, zona orang-orang muda, kita semua anak muda yang berperan menggerakkan perubahan bagi bangsa ini, mungkin ada pesan nggak sih dari kamu untuk mungkin adik-adik kelas atau teman-teman yang tertarik untuk terjun ke dunia balap? Pesannya sih jangan takut mau bermimpi tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau misalnya hatinya udah yakin mau terjun di dunia balap, udah yakin mau fokus ke situ, ya lakuin dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau emang itu udah jalannya juga bisa sukses lah. Mudah-mudahan bisa sukses ya. Dan tadi kita juga udah mendengar dari Arbi, dukungan dari orang tua juga luar biasa penting di sini ya. Kita bisa lihat papanya Arbi yang setia mendampingi Arbi kemanapun lombanya gitu ya. Nah ini 3 race ini kemana aja sih sebelumnya? Ada ke Qatar lalu? Sebelum ke Qatar dulu ada pretest dulu di Sepang, Malaysia. Oh di Sepang, di Malaysia, di sirkuit Sepang lalu? Ya, habis itu round 1 di Qatar, round 2 di Qatar, ini round 3 baru ke Mandalika. Oh, round 3-nya baru di Mandalika. Nah, kita tentu nggak sabar ya untuk menunggu gitu ya race-nya supaya bisa berlangsung gitu kira-kira.
Nah, teman-teman, kita bisa lihat nih dari ceritanya Arbi gitu ya, yang begitu luar biasa, begitu inspiratif teman-teman. Sederhana sebenarnya pesannya, tapi ini begitu penting teman-teman, yaitu jangan pernah takut bermimpi teman-teman. Mimpi itu nggak bayar teman-teman. Kita bisa bermimpi, tapi jangan lupa juga kita bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Saya Jason Akselino, langsung dari Pertamina Mandalika International Street Circuit undur diri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Dah.